Om Swastiastu. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Kade Andi Natasha Diwyarta, nomor absen 12 dari kelas 11 MIPA 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan suatu materi tentang sistem ekskresi, yang dimana pada materi sistem ekskresi ada beberapa sub materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian ekskresi, yang kedua perbedaan antara ekskresi, sekresi, dan defekasi, ketiga organ sistem ekskresi, keempat mekanisme pembentukan urin, dan yang terakhir gangguan pada sistem ekskresi. Oke, baik, kita langsung saja ke penjelasan materinya. Oke, pertama kita akan membahas tentang pengertian sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil dari kegiatan metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Contohnya yaitu urin, keringat, empedu, karbon dioksida atau CO2, dan air atau H2O. Lanjut, yang kedua yaitu tentang perbedaan antara ekskresi, sekresi, dan defekasi. Sebelum saya menjelaskan tentang di mana letak perbedaannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari ekskresi, sekresi, dan defekasi. Pertama, pengertian sekresi yang seperti sudah barusan saya jelaskan. Sekresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil dari kegiatan metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, sedangkan sekresi adalah proses pengeluaran zat sisa yang masih dapat digunakan lagi oleh tubuh. Contohnya yaitu hormon dan enzim. Dan yang terakhir, defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil pencernaan melalui anus. Nah, dari penjelasan saya barusan dapat disimpulkan letak perbedaan itu berada pada bagaimana perlakuan zat sisa tersebut. Nah, untuk ekskresi, zat sisanya tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, sedangkan sekresi itu zat sisanya masih diperlukan atau dibutuhkan oleh tubuh. Defekasi, zat sisa hasil pencernaan melalui anus. Zat-zat yang harus dieskresi yaitu karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O, urea, amonia, asam urat, dan zat warna empedu. Oke, kita lanjut pada materi yang ketiga dan yang keempat. Kedua materi ini akan saya gabungkan untuk dijelaskan. Materi ketiga yaitu tentang organ sistem ekskresi, dan materi yang keempat yaitu mekanisme pembentukan urin. Oke, yang pertama organ sistem ekskresi. Nah, organ sistem ekskresi ini terdiri dari 1. Ginjal, 2. Hati, 3. Paru-paru, dan 4. Kulit. Oke, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang ginjal. Kita mempunyai 2 ginjal, yaitu ginjal kiri dan ginjal kanan. Tetapi ginjal kiri dan ginjal kanan letak atau posisinya itu tidak sejajar. Nah, mengapa kok bisa demikian? Yuk simak penjelasan dari saya. Posisi ginjal kiri dan ginjal kanan itu tidak sejajar karena pada sisi kanan itu terdapat organ lever atau hati yang besar dan menekan ginjal kanan lebih ke bawah. Nah, itulah mengapa posisi atau letak ginjal kiri dan ginjal kanan itu tidak sejajar. Oke, lanjut ke struktur ginjal. Ginjal itu terdiri atas 3 bagian dari luar ke dalam, yaitu ada korteks, medula, dan pelvis renalis. Pada korteks dan medula itu terdapat kurang lebih 1 juta nefron. Nefron adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Nah, nefron itu
di nefron itu terbagi lagi menjadi dua. Ada badan Malpighi dan tubulus renalis. Nah, pada badan Malpighi itu terdapat kapsul Bowman dan glomerulus. Kapsul Bowman itu berbentuk seperti mangkuk atau piala. Sedangkan glomerulus adalah untayan pembuluh kapiler yang dindingnya bertautan dengan dinding kapsul Bowman. Lanjut ke tubulus renalis. Tubulus renalis itu terdiri dari tubulus contractus proximal, lengkung Henle, tubulus contractus distal, dan tubulus collectivus atau tubulus pengumpul. Nah, di lengkung Henle ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu lengkung Henle ascendens atau menanjak dan lengkung Henle descendens atau menurun. Pelvis renalis adalah tempat bermuaranya tubulus collectivus yang dihubungkan dengan saluran ureter ke saluran kanung kemih. Nah, kanung kemih adalah tempat penyimpanan urin sementara dari kanung kemih menuju ke uretra. Oke, kita lanjut ke mekanisme pembentukan urin. Mekanisme pembentukan urin itu terjadi 3 tahap. Yang pertama tahap filtrasi, yang kedua tahap absorpsi, dan yang ketiga tahap augmentasi. Oke, pertama kita akan bahas dulu tahap filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan darah yang terjadi di dalam glomerulus dalam kapsul Bowman. Zat-zat yang terlalu dalam darah yaitu ada air, garam, gula, dan urea yang masuk ke dalam glomerulus dan disaring oleh kapsul Bowman. Hasil penyaringan ini disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Urin primer ini masih mengandung banyak zat yang bermanfaat bagi tubuh. Komposisi dari urin primer ini sama dengan darah, tetapi tidak mengandung protein. Oke, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap reabsorpsi. Tahap reabsorpsi adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh, terjadi di tubulus contractus proximal sampai di lengkung Henle. Zat-zat reabsorpsi yaitu ada air, glukosa, asam amino, ion-ion Na, K, Ca, Cl, HCO3, HbO4, dan sebagian urea. Hasil dari reabsorpsi ini disebut filtrat tubulus atau urin sekunder. Urin sekunder ini memiliki komposisi yaitu terdiri dari air, garam, urea, dan pigmen empedu. Yaitu pigmen empedu ini berfungsi memberi warna dan bau terhadap urin. Oke, lanjut yang ketiga yaitu tahap augmentasi. Tahap augmentasi adalah penambahan zat yang tidak berguna bagi tubuh ke dalam tubulus contractus distal. Pembuluh darah tubulus contractus distal itu melepas zat yang tidak berguna dan menyerap kelebihan air sehingga terbentuklah urin sesungguhnya yang akan dimasukkan ke tubulus collectivus. Lalu di tubulus collectivus akan menuju ke pelvis renalis. Dari pelvis renalis melalui saluran ureter menuju ke vesika urinaria, yaitu tempat penyimpanan urin sementara. Ciri-ciri urin yang normal yaitu memiliki 95% air, mengandung 95% air maksudnya. Terus mengandung urea, asam urat, garam mineral, terus NaCl atau natrium klorida, zat-zat yang berbahaya yaitu sisa obat dan hormon. Nah, faktor yang mempengaruhi produksi urin yaitu ada zat
diuretik atau misalnya yaitu kopi, teh, dan alkohol. Selanjutnya faktor yang lain yaitu suhu, banyaknya minum air, jumlah air yang diminum maksudnya, terus hormon ADH, hormon insulin, dan emosi. Oke, kita lanjut ke organ hati. Hati merupakan kelenjar terbesar pada manusia yang memiliki fungsi: 1. Sebagai penawar racun. 2. Merombak protein. 3. Mengubah provitamin A menjadi vitamin A. 4. Merombak sel darah merah. 5. Yaitu menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Nah, sel darah merah yang sudah tua atau berumur 120 hari akan diuraikan sehingga menghasilkan getah empedu. Nah, ternyata hati juga mempunyai fungsi lain loh, yaitu menghasilkan empedu secara terus-menerus yang ditampung dalam kantung empedu atau vesika velea. Empedu itu mengandung garam mineral, pigmen empedu yaitu bilirubin dan biliverdin, kolesterol, fosfolipid, dan air. Empedu berasal dari penghancuran hemoglobin eritrosit yang sudah tua. Eritrosit yang telah tua dan rusak dirombak oleh sel hitiosit di dalam hati. Sedangkan hemoglobin dilepas dari sel darah merah dan dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi itu disimpan di dalam hati dan selanjutnya akan dikirim ke sumsum tulang. Untuk globin itu digunakan lagi untuk metabolisme protein dan atau untuk membentuk Hb baru. Nah, yang terakhir yaitu hemin. Hemin diubah menjadi zat warna empedu, bilirubin dan biliverdin yang dioksidasi dalam khusus 12 jari menjadi urobilin, yang dimana urobilin ini berperan dalam memberi warna pada feses dan urin. Selanjutnya hati itu menghasilkan enzim arginase yang berperan dalam proses penguraian asam amino. Proses penguraian asam amino oleh enzim arginase ini disebut deaminasi. Asam amino yang diuraikan yaitu asam amino arginin menjadi ornitin dan urea. Ornitin akan mengikat amino dan karbon dioksida yang bersifat racun. Selanjutnya ornitin akan dinetralkan dalam hati. Sedangkan untuk urea itu akan diserap oleh ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Yang ketiga yaitu organ paru-paru. Paru-paru sebagai alat ekskresi memiliki fungsi mengeluarkan zat-zat sisa dari proses respirasi, yaitu CO2 dan H2O. Reaksi respirasi yaitu glukosa plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O plus energi. Energi itu berfungsi digunakan untuk beraktivitas. Gas CO2 dan H2O hasil dari proses metabolisme diangkut darah dari jaringan tubuh menuju paru-paru dan selanjutnya dikeluarkan dari tubuh pada saat proses ekspirasi. Sebagian besar atau 75% karbon dioksida yang diangkut oleh darah itu berbentuk senyawa asam karbonat atau H2CO3. Sedangkan sisanya 25% diikat oleh hemoglobin membentuk senyawa karboksihemoglobin atau HbCO2. Oke, kita langsung ke organ yang terakhir yaitu kulit. Kulit mempunyai fungsi yaitu 1. Sebagai alat ekskresi, kulit mengeluarkan keringat. Keringat mengandung air, garam dapur atau NaCl, sisa metabolisme, urea, serta asam. Yang kedua, sebagai alat pengatur suhu tubuh. Ketiga, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan.
keempat sebagai alat indera peraba. Kelima yaitu sebagai alat pelindung untuk mengurangi hilangnya air dari dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu sebagai pelindung tubuh dari gesekan, paparan sinar matahari atau ultraviolet, zat-zat kimia, dan lain-lain. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama lapisan epidermis, yang kedua lapisan dermis, yang ketiga lapisan hipodermis atau subkutans. Kita akan membahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu lapisan epidermis. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar kulit. Lapisan epidermis terdiri dari 1. Stratum corneum atau lapisan tanduk. Lapisan ini tersusun atas sel-sel mati yang selalu mengelupas. Kedua, lapisan Malpighi. Lapisan Malpighi itu terletak di bawah lapisan tanduk. Lapisan Malpighi tersusun atas sel-sel yang selalu membelah dan sel-sel berpigmen. Ketiga, yaitu stratum lucidum atau lapisan bening. Terjadi proses keratinisasi. Lapisan bening atau stratum lucidum ini itu terlihat jelas pada telapak tangan dan kaki. Yang keempat yaitu stratum granulosum atau lapisan granular. Lapisan kulit yang mengandung pigmen melanin. Terdiri atas keratinosit yang berimigrasi dari lapisan spinosum. Yang kelima yaitu stratum spinosum. Lapisan sel berduri yang sel-selnya masih mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri. Lapisan ini terdiri atas keratinosit, min sintetis, protein, sitokeratin. Nah, yang terakhir yaitu stratum germinativum. Stratum germinativum ini adalah lapisan kulit yang selalu tumbuh membentuk sel-sel baru ke arah luar. Biasa disebut sel induk epidermis karena senantiasa membelah. Lanjut ke lapisan yang kedua yaitu lapisan dermis. Lapisan dermis terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis tersusun atas kelenjar keringat yang berfungsi menghasilkan keringat bermuara pada pori-pori kulit. Yang kedua yaitu kelenjar minyak yang berfungsi menghasilkan minyak agar rambut tetap lembab. Yang ketiga, pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah ke semua sel-sel. Yang kelima, ujung-ujung saraf berfungsi sebagai sebagai saraf penerima rangsang panas, dingin, nyeri, sentuhan, dan tekanan. Yang kelima, akar rambut. Dan yang terakhir, lapisan lemak subkutans. Oke, kita lanjut ke lapisan kulit terakhir atau paling bawah yaitu lapisan hipodermis atau subkutans. Pada lapisan hipodermis ini terdapat jaringan lemak atau adiposa yang berfungsi menjaga tubuh agar tetap hangat dan menyimpan cadangan makanan. Lanjut yang terakhir yaitu tentang mekanisme proses pengeluaran keringat. Nah, proses pengeluaran keringat ini dipengaruhi oleh 2 faktor ya. Faktor pertama dipengaruhi oleh hipotalamus yang menghasilkan enzim bradikinin. Enzim bradikinin ini mempengaruhi kerja kelenjar keringat untuk menghasilkan keringat. Dan faktor yang kedua yaitu faktor suhu lingkungan dan pembuluh darah. Nah, kita lanjut ke proses pengeluaran keringat. Pertama, suhu tubuh akan naik. Pada saat suhu tubuh naik, maka akan terjadi suhu darah ikut meningkat. Nah, ketika suhu darah sudah meningkat, hal ini dapat merangsang kelenjar hipotalamus untuk menyekresi hormon dan jadinya keluarlah keringat.
Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu gangguan pada sistem ekskresi. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh penyakit dari sistem ekskresi, yaitu penyakit batu ginjal. Batu ginjal itu terbentuknya kristal di urin yang disebabkan karena pengendapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Penyakit ini dapat diatasi dengan melakukan pembedahan atau sinar laser. Sinar laser itu bertujuan untuk memecah endapan garam kalsium tersebut. Selanjutnya yaitu pencegahan yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit batu ginjal, yaitu dengan minum air putih setiap hari dan membatasi mengkonsumsi garam yang mengandung natrium yang tinggi. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang materi sistem ekskresi. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video saya, dan semoga videonya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.